Amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Konteks aman, selamat, tertib, dan lancar inilah yang sering dikatakan bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Makna dari urat nadi kehidupan bahwa suatu masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan berkembang karena ada produktivitas. Produktivitas itu dihasilkan dari aktivitas, dan aktivitas-aktivitas itu dihasilkan dari kegiatan yang melalui lalu lintas. Sejalan dengan pemikiran itu, maka lalu lintas dituntut untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Konteks road safety pun ketika kita maknai di dalam implementasinya adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Makna kualitas keselamatan ini baik dari infrastruktur, sistem-sistem jalan, manusia, kendaraan, dan lain sebagainya memenuhi standar daripada lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar tadi. Konteks kaitan meningkatkan kualitas keselamatan, tentu ini ada beberapa hal yang saling kait-mengkait, baik yang berkaitan dengan road safety management, kaitannya dengan jalan yang berkeselamatan atau safer road, kendaraan yang berkeselamatan atau safer vehicle, pengguna jalan yang berkeselamatan atau safer people, atau safer road user, dan juga berkaitan dengan pasca kecelakaan atau post crash care. Sejalan dengan hal ini tentu apa yang dilakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas keselamatan adalah untuk juga menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Nah, disinilah kita semua juga mengimplementasikan apa yang menjadi amanat dekade aksi keselamatan atau Decade of Action. Lalu lintas ini juga diupayakan untuk terbangunnya budaya tertib. Artinya patuh, taat hukum, taat aturan dalam berlalu lintas, bukan karena ketakutan, bukan keterpaksaan, tetapi kesadaran. Membangun kesadaran, ini tadi kaitannya dengan poin 2 dan poin 1 adalah juga membangun sistem untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran. Karena permasalahan lalu lintas, terutama kemacetan dan kecelakaan, ini dikarenakan adanya pelanggaran. Sejalan dengan amanat PBB di dalam implementasi road safety, ada 5 poin pelanggaran yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama masalah helm, yang kedua berkaitan dengan kecepatan, ketiga berkaitan dengan seatbelt atau sabuk pengaman, yang keempat berkaitan dengan drink driving atau pengemudi yang menggunakan minuman keras atau narkoba, dan kelima adalah child restraint atau posisi anak yang aman di dalam kendaraan bermotor. Nah, di sini di Indonesia konteks seperti ini mungkin belum lazim, tetapi ini juga kita gelurakan dan kita kaitkan dengan anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor atau yang belum saatnya untuk memiliki surat izin mengemudi. Pada konteks Indonesia tentu kita melihat ada beberapa hal yang juga menonjol. Jadi ada hal yang kita kembangkan. Pertama kaitannya dengan melawan arus. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan handphone atau tidak berkonsentrasi penuh pada saat berkendara. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan juga upaya sistem penegakan hukum atau fungsi kontrol, baik secara manual, secara semi elektronik maupun secara elektronik. Kemudian yang keempat adalah amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan keempat untuk memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Artinya pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan ini dapat diselenggarakan pada sistem yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Nah, sejalan dengan hal ini tentu membangun dari sistem-sistem yang prima tadi,
tentu tidak bisa manual, parsial, konvensional. Nah, ini dibangun dengan sistem menuju ke big data. Nah, sistem membangun road safety yang sesuai dengan konteks atau untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah juga berbasis secara elektronik. Pada pendekatan kepolisian, tentu kita melihat bagaimana pemolisiannya atau policing. Konteks seperti ini di dalam penanganan lalu lintas, polisi bisa melakukan upaya-upaya untuk menjabarkan pada road safety policing. Makna road safety policing artinya pemolisian yang diselenggarakan pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, sejalan dengan hal ini, ada kewenangan-kewenangan kepolisian atau tugas pokok kepolisian di dalam melaksanakan tugasnya yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah berkaitan dengan edukasi. Sistem edukasi atau pendidikan lalu lintas di dalam membangun kesadaran, mencerdaskan, memberi informasi, ini konteks kaitannya dengan literasi road safety. Sistem literasi tentu bukan sekedar untuk baca tulis atau memberikan informasi, tetapi ini lebih penekanan pada transformasi di mana warga masyarakat maupun petugas dan para pemangku kepentingannya memiliki kesadaran, memiliki sikap kritis untuk peka, peduli, dan tanggung jawab akan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain ketika berlalu lintas. Inilah konteks literasi road safety yang dibangun di dalam sistem edukasi, sistem training, dan juga untuk coaching. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk rekayasa lalu lintas atau traffic engineering. Konteks traffic engineering ini berkaitan dengan kondisi-kondisi lalu lintas untuk dapat dipetakan, dapat untuk diketahui situasi kondisinya. Kondisi trouble spot atau daerah atau kondisi lokasi ruas jalan yang rawan kemacetan. Pada ruas atau penggal jalan yang dapat dikategorikan black spot atau daerah-daerah rawan kecelakaan. Ini yang kita buat kemudian berkaitan dengan kajian jalan tol, kajian jalan arteri, kajian angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kajian antar moda transportasi angkutan umum, kajian perbatasan atau road safety border, kajian untuk daerah lokasi, daerah wisata atau road safety for tourism. Juga kaitannya dengan sistem-sistem bagaimana proses-proses pemetaan secara digital yang tentu ini bisa memberikan masukan tidak sebatas rekayasa lalu lintas terbatas, tetapi juga bisa untuk rekayasa jalan. Konteks seperti ini tentu juga dikaitkan dengan bagaimana untuk membangun sistem algoritma road safety. Nah, disinilah algoritma road safety juga dibangun berbasis tadi IT for road safety atau sistem lalu lintas yang berkaitan dengan sistem recognize atau sistem inputting data yang berbasis artificial intelligence dan Internet of Things untuk dapat menghasilkan suatu pola atau gambaran atau prediksi antisipasi yang berupa info virtual, info statistik, infografis, dan lain sebagainya yang on time, real time, dan anytime ini dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Proses penegakan hukum di bidang lalu lintas tentu kaitannya bukan semata-mata untuk mengungkap kasus, bukan semata-mata untuk pro justisia, tetapi di dalam proses penegakan hukum ini adalah yang pertama untuk mencegah agar jangan terjadi masalah-masalah lalu lintas seperti kecelakaan, kemacetan, atau masalah lalu lintas lainnya. Dan ini tentu kaitannya dengan upaya-upaya yang dibangun secara beradab karena hukum merupakan ikon peradaban. Yang kedua, di dalam proses penegakan hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada pengguna jalan lainnya atau korban yang terganggu adanya pelanggaran atau juga masalah-masalah
lalu lintas lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penegakan hukum dilakukan untuk membangun budaya tertib. Karena konteks penegakan hukum ini tadi dikatakan untuk peradaban, maka sistem-sistem penegakan hukum adalah juga membangun peradaban atau budaya tertib. Yang keempat adalah supaya ada kepastian. Dan kelima adalah untuk edukasi. Ini sistem yang kaitannya dengan penegakan hukum. Jadi kewenangan kepolisian di dalam menegakkan hukum di bidang lalu lintas tentu kaitannya dengan hal-hal lain sebagainya. Karena lalu lintas ini juga merupakan bagian daripada kejahatan atau hal-hal yang kontraproduktif lainnya. Kewenangan kepolisian di dalam menangani lalu lintas selanjutnya adalah bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Konteks ini dikatakan atau sering dikenal dengan reg-ident. Di dalam meregistrasi dan mengidentifikasi ini bertujuan adalah memberikan jaminan legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan, memberikan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor. Ini ditangani bagian BPKB atau untuk penanganan pencatatan verifikasi data atau dokumen kendaraan bermotor dan verifikasi fisik kendaraan. Yang selanjutnya adalah reg-ident difungsikan untuk memberikan legitimasi pengoperasionalan. Karena mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya ini bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Nah, sejalan dengan konteks inilah, maka penanganan pada STNK dan TNKB ini kaitannya dengan legitimasi pengoperasionalan. Legitimasi pengoperasionalan ini tentu akan berkaitan dengan fungsi kontrol atau forensik kepolisian. Fungsi kontrol maknanya adalah tanda kendaraan bermotor ini atau TNKB arahnya kepada Automatic Number Plate Recognition atau ANPR. Juga dengan sistem elektronik, misalnya dengan onboard unit, dengan QR, dengan RFID atau sistem lainnya. Sehingga pada proses penegakan hukum pada sistem kontrol ini juga dapat ada crossing, ada beberapa alat bukti yang cukup yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya suatu pelanggaran. Tidak hanya berdasar pada CCTV, tapi juga bisa pada gate atau gantry yang dapat ditangkap melalui signal atau sistem yang tadi dikatakan baik RFID, QR, OBU, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan SIM atau surat izin mengemudi atau registrasi identifikasi pengemudi, ini untuk memberikan jaminan legitimasi untuk kompetensi. Artinya, SIM atau surat izin mengemudi merupakan privilege atau hak istimewa yang diberikan negara kepada seseorang yang telah lulus uji. SIM merupakan ujian, bukan mohon. SIM ujian. Konteks ujian harus belajar. Pada sistem SIM ini kaitannya dengan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. Maka SIM yang merupakan privilege tadi merupakan hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji, di mana yang bersangkutan dikatakan atau dapat dinyatakan atau diakui telah lulus uji teori, uji simulasi, uji praktek. Yang bersangkutan dianggap telah memiliki kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Nah, dari sistem-sistem tadi tentunya ini juga merupakan sistem recognize, sistem inputting data yang nantinya ketika di dalam proses penegakan hukum juga dapat dikaitkan dengan program-program seperti traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas, dan nanti kaitannya pada demerit point system atau sistem perpanjangan SIM, di mana sistem perpanjangan SIM ini bisa satu tanpa uji, yaitu ketika yang bersangkutan tidak pernah melanggar atau tidak pernah terlibat kecelakaan. Yang kedua, uji ulang karena yang bersangkutan pernah terlibat kecelakaan atau pelanggarannya melebihi poin-poin yang telah ditentukan. Yang ketiga, cabut sementara, yaitu ketika pengemudi itu ugal-ugalan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Seperti dia melakukan kebut-kebutan, zigzag, bahkan mungkin overloading
atau lain sebagainya. Ini aturan-aturan yang bisa dibuat di dalam proses demerit point, dan juga kaitannya dengan miras, minuman keras atau narkoba, dan terakhir cabut seumur hidup kalau terlibat tabrak lari, karena ini kejahatan kemanusiaan. Nah, sejalan dengan hal ini, maka sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah menjadi bagian dari sistem big data, dan ini menuju kepada one gate service, dan ini juga kaitannya untuk pada dukungan kepolisian kepada implementasi program-program pemerintah, yaitu bagaimana untuk mendukung pembangunan elektronik road pricing, electronic toll collecting, e-parking, e-banking, atau e-samsat, bahkan electronic traffic law enforcement. Kaitan dengan hal inilah tentu kita semua menyadari bahwa proses atau tugas pokok polisi di dalam menangani rek-iden berkaitan dengan memberikan jaminan legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan, memberikan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor. Yang kedua adalah memberikan jaminan legitimasi kompetensi, dan ketiga adalah memberikan jaminan legitimasi pengoperasionalan, dan juga kaitan dengan fungsi kontrol atau penegakan hukum, kaitan dengan forensik kepolisian, serta untuk memberikan pelayanan yang prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Konteks ini tentu akan berkaitan dengan kewenangan kepolisian di dalam menangani lalu lintas. Salah satunya juga menjadi tugas pokoknya adalah menjadikan pada pusat K3I atau pusat komunikasi, koordinasi, komando kendali, dan juga sistem informasi. Ini konteks yang sangat penting karena lalu lintas ini menjadi urat-nadi kehidupan. Pada sistem K3I yang ada, ini ada sistem back office yang memiliki aplikasi-aplikasi yang berbasis pada artificial intelligence, dan ada network yang berbasis Internet of Things. Ini untuk recognize, untuk inputting data, untuk menganalisa, sehingga sistem pelayanan yang cepat, informasi, komunikasi, dan solusi. Ini sistem yang harus dibangun, dan nantinya tentu kaitannya dengan kewenangan-kewenangan lainnya juga akan menghasilkan algoritma road safety dan juga berkaitan dengan indeks road safety. Konteks kewenangan ini berarti kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, karena dibutuhkan kompetensi. Sistem-sistem yang ada di K3I tentu diimplementasikan melalui smart management, dan ini diawaki oleh petugas-petugas polisi cyber atau cybercop yang memberikan informasi pelayanan on time, real time, anytime, 1x24 jam, dan 7 hari seminggu terus menerus. Konteks selanjutnya adalah berkaitan dengan analisa dampak lalu lintas. Pada konteks seperti ini tentunya polisi juga melakukan proses kajian, proses riset, mengkaji sesuatu yang terjadi, baik masalah faktor jalan, faktor lingkungan, faktor kecelakaan, faktor perilaku manusia. Di sini dalam memberikan analisa dampak lalu lintas tentu ada suatu sistem yang berpikir holistik atau sistemik, kaitannya dengan membangun smart city. Nah, disinilah polisi membangun Traffic Accident Research Center atau TARC, dan ini akan dikembangkan menuju Road Safety Research and Development. Perlu adanya laboratorium road safety tentunya, dan model-model bagaimana memberikan suatu sistem, sehingga analisa dampak lalu lintas bukan semata-mata memberikan izin atau sebagai perizinan, tetapi menjadi solusi dan model yang bisa disampaikan, diberikan oleh kepolisian kepada para pemangku kepentingan lainnya. Tugas pokok kepolisian kaitannya juga dengan adalah untuk memotivasi, menjembatani, memfasilitasi, atau bahkan mengkoordinir para pemangku kepentingan lainnya di bidang road safety. Konteks seperti ini bisa dibangun melalui forum lalu lintas angkutan jalan atau sistem-sistem kerjasama lainnya. Dan kita juga mengembangkan Road Safety Partnership Action, bagaimana mendorong para pemangku kepentingan lainnya ini bersinergi. Ini era digital, ini era yang sudah dikatakan harus visioner, bagaimana untuk proaktif problem solving,
bukan ego sektoral. Tapi kalau kita menceritakan kewenangan-kewenangan yang lain, ini kewenangan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bagaimana membangun sistem yang terpadu, yang dapat diimplementasikan untuk pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, bagaimana untuk memperbaiki sistem atau hal-hal yang kurang tepat, dan bagaimana menyiapkan masa depan yang lebih baik, serta untuk membangun sesuatu sehingga apa yang menjadi amanat atau tujuan daripada road safety dapat tercapai. Kemudian yang ke-8 kaitannya adalah koordinator pengawas terhadap PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Konteks menjadi koordinator seperti ini tadi juga dikaitkan dengan proses penegakan hukum. Pada prinsipnya adalah kita bersama-sama untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang dapat berdampak pada meningkatnya kualitas keselamatan, turunnya tingkat fatalis korban kecelakaan, terbangun budaya tertib, dan juga adanya kesadaran. Sistem-sistem inilah membangun peradaban. Bukan kita lagi beradu kewenangan, kekuasaan, tetapi membangun peradaban, membangun sistem yang baik, yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, segala sesuatu yang terjadi di lalu lintas yang menghambat lalu lintas aman, selamat, tertib, lancar ini tentu akan kontraproduktif. Nah, sejalan dengan hal ini tentu road safety policing tadi yang dikatakan adalah juga menjadi bagian dari IT for road safety. Membangun suatu sistem-sistem tadi di dalam implementasinya, yaitu untuk mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK yang ada 5 pilar. Kepolisian sudah membangun TMC sebagai back office yang besar, sebagai pusat K3I yang besar untuk menganalisa, untuk inputting data, untuk networking, dan juga untuk menghasilkan produk yang dapat menghasilkan algoritma road safety, suatu bentuk prediksi, antisipasi, dan memberikan solusi yang bentuk info virtual, infografis, info statistik yang on time dan real time. Yang kedua adalah membangun Safety and Security Center, adalah untuk mendukung daripada safer road. Disinilah konteks Safety and Security Center berisi sistem pemetaan, sistem data, sistem informasi yang berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan masalah-masalah kecelakaan. Dan kita punya sistem data yang dapat menjadi acuan, yaitu IRSMS atau Integrated Road Safety Management. Kita juga membangun ERI atau ERI atau Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle. Tadi yang sudah katakan bagaimana fungsi RegIdent dapat mendukung proses-proses kaitannya memberikan jaminan legitimasi, proses kontrol penegakan hukum, forensik kepolisian, dan memberikan pelayanan prima. Kaitannya selanjutnya adalah juga membangun SDC, Safety Driving Center, untuk mendukung safer road user atau safer people. Di sini ada sistem pendidikan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan juga untuk sistem penerbitan SIM. Adanya SSC, ERI, dan SDC adalah juga mendukung program Traffic Attitude Record dan program-program Demerit Point System. Tentu ini semua dilaksanakan dengan smart management dan juga berbasis pada sistem virtual. Dan kaitannya pada post-crash care, polisian membangun INTAN atau Intelligent Traffic Analysis. Ini untuk menggerakkan bersama pemangku kepentingan lainnya untuk adanya Public Safety Center. Bagaimana membantu sistem keadaan darurat, keadaan kontingensi, kemudian emergency. Sehingga dari TKP ke rumah sakit atau tempat-tempat lain untuk penyelamatan atau untuk pertolongan serta untuk kemanusiaan. Sistem smart management tadi yang sudah dibangun adalah juga kaitannya dengan sistem virtual. Sehingga secara virtual, secara aktual dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Semua ini adalah berbasis pada sistem data, sistem kajian, sehingga profesionalisme dapat dilakukan, kreatif, inovatif dapat dilakukan, dan ini sebagai reformasi birokrasi, sebagai bagian dari inisiatif anti korupsi dan kreatif breakthrough. Saya kira itu yang berkaitan dengan road safety policing yang telah, sedang, dan akan dibangun oleh kepolisian di dalam mengimplementasikan road safety untuk
mencapai tujuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.